Analisis studi kasus, dilema kebijakan ekspor udang Haiti. Republic of Haiti, atau yang biasa disebut Haiti, merupakan suatu negara kecil yang berbentuk negara kebangsaan. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, Haiti tergolong least developed country yang terletak di wilayah Sentral Amerika dan Karibia. Negara ini memiliki populasi sebanyak 675.000 penduduk, yang sebagian besar diantaranya tinggal di pulau utama Hispaniola. Dalam 20 tahun terakhir, Haiti telah menjadi salah satu eksporter udang terbesar di dunia. Sejak 1990-an, udang merupakan komoditas ekspor utama Haiti yang banyak membantu mengurangi defisit perdagangan. Bahkan, pada 2002, ekspor sektor ini mencapai 60 juta dolar Amerika Serikat atau hampir setara dengan 75% dari keseluruhan nilai komoditas ekspor negara Haiti. Dengan varietas lain shrimp-nya, Haiti telah menguasai sebagian besar pasar udang di Uni Eropa. Kendati demikian, Haiti sedang menghadapi dilema perdagangan yang serius. Sejak 7 Desember 2003, Uni Eropa memberlakukan larangan ekspor udang sementara dari Haiti ke Uni Eropa. Penahanan muatan ekspor udang yang kurang sehat atau off-color memicu Uni Eropa untuk menginspeksi komoditas udang asal Haiti. Hasil inspeksi menunjukkan bahwa sebagian besar ekspor udang dari Haiti memiliki tingkat bakteri dan disinfektan yang tinggi. Disorganisasi birokrasi, inefisiensi prosedur inspeksi, serta ketidakpatuhan sebagian besar produsen terhadap Peraturan 91/493 EEC merupakan beberapa masalah utama yang harus diselesaikan jika Haiti ingin kembali mengekspor komoditas udangnya ke Uni Eropa. Larangan ekspor dari Uni Eropa menyebabkan penurunan volume permintaan serta harga udang secara ekstrim. Menurut Paul Krugman, Maurice Offeld, dan Mark Milits, dalam bukunya International Economics, Theory and Policy, perdagangan internasional memiliki pengaruh yang besar terhadap distribusi pendapatan. Dalam jangka pendek, sumber daya tidak dapat bergerak dengan cepat atau tanpa biaya dari satu industri ke industri lainnya. Sedangkan, dalam jangka panjang, pergeseran dalam produksi dapat menurunkan permintaan untuk beberapa barang dan meningkatkan permintaan beberapa barang lainnya. Jika dalam bab terkait, Krugman, Offeld, dan Milits menggunakan pernyataan ini untuk menjelaskan kebijakan suatu negara yang baru akan melaksanakan perdagangan antar negara, menurut kami, pernyataan tersebut juga dapat digunakan pada kondisi sebaliknya, di mana suatu negara yang awalnya aktif dalam perdagangan internasional tidak lagi melaksanakan perdagangan antar negara. Dalam kaitannya dengan kasus Haiti, penurunan volume ekspor yang ekstrem dapat menyebabkan dampak buruk terhadap distribusi pendapatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penutupan beberapa perusahaan. Dalam jangka pendek, hal ini memaksa terjadinya perbedaan profesi, secara khusus pada tenaga kerja yang sebelumnya merupakan nelayan udang harian. Perpindahan profesi ini tentu tidak nyaman dan merugikan. Selain memakan waktu dan tenaga untuk mempelajari keterampilan baru, terdapat biaya peluang dari keterampilan menangkap dan mengolah udang yang tidak lagi digunakan. Dalam jangka panjang, hal ini akan menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang-barang terkait produksi udang, seperti jaring, kapal, dan mesin pengolahan. Jika tidak segera diselesaikan, pelarangan ekspor ini dapat menimbulkan masalah perekonomian yang jauh lebih serius. Tingkat pengangguran mungkin akan meningkat.
Selain itu, defisit neraca perdagangan juga akan semakin parah. Maka dari itu, berikut merupakan analisis solusi dan rekomendasi yang dapat digunakan pemerintah Haiti untuk segera mengembalikan harga dan volume permintaan udang ke tingkat semula. Ada dua solusi yang kami tawarkan terkait kasus pelarangan ekspor Haiti dan Uni Eropa, yaitu memasarkan kembali produk udang yang awalnya akan diekspor ke Uni Eropa menjadi ke pasar lain, atau negosiasi kembali dengan Uni Eropa. Dalam masing-masing solusi yang kami berikan terdapat keuntungan dan kerugian sendiri bagi Haiti. Solusi pertama adalah Haiti memasarkannya ke pasar lain, dan keuntungan itu sendiri bagi Haiti adalah Haiti tidak perlu untuk meningkatkan biaya untuk memperbaiki kualitas produk perikanan mereka karena pasar lain tidak memberikan peraturan seperti itu. Selain itu juga akan berdampak pada volume perdagangan dari Haiti. Haiti akan memperoleh volume perdagangan yang sama seperti saat Haiti dan Uni Eropa masih bekerja sama atau sebelum terjadinya pelarangan ekspor antara Haiti dan Uni Eropa. Kerugian bagi Haiti adalah Haiti akan memperoleh harga diskon karena adanya kekenyangan pasar sementara dan resistensi konsumen Asia terhadap lion shrimp yang khas membuat kontrak yang satu-satunya tersedia di pasar lain hanya harga diskon itu sendiri. Padahal ketika bekerjasama dengan Uni Eropa, Haiti memperoleh harga premium. Meskipun jarak dari Haiti dan Uni Eropa itu cukup jauh. Haiti akan berpotensi memperoleh kerugian jangka panjang serta investasi yang berkurang di dunia perikanan karena adanya harga diskon ini. Selain itu juga ada potensi kerusakan lingkungan. Produk udang yang dipasarkan ke pasar lain akan memungkinkan ekspansi industri perikanan sehingga ada eksploitasi besar-besaran dan kerusakan lingkungan akan terjadi. Solusi yang kedua adalah negosiasi kembali dengan Uni Eropa. Keuntungan dari solusi ini mencakup pertama, pengembalian volume perdagangan dan harga jual udang ke tingkat semula. Berdagang dengan Uni Eropa memperbolehkan Haiti untuk berdagang di harga premium. Hal ini kemudian membawa keuntungan yang kedua, yaitu pengembalian tingkat output perekonomian dan profit perusahaan. Dalam jangka panjang, karena harus memberikan banyak perbaikan untuk memenuhi standar Uni Eropa, kualitas komoditas udang Haiti akan meningkat. Kendati demikian, solusi ini pun tidaklah sempurna. Kekurangan solusi ini adalah Haiti harus meningkatkan biaya perbaikan kualitas produk industri udangnya. Berdasarkan analisis solusi sebelumnya, dapat diketahui bahwa negosiasi kembali dengan Uni Eropa merupakan pilihan paling bijak yang dapat diterapkan oleh pemerintah Haiti. Jika dilihat dan membandingkan benefit dan cost dari dua solusi yang ada, negosiasi memberikan dampak positif yang lebih besar dibandingkan memperdagangkan komoditas udang ke negara-negara lain. Selain itu, berikut merupakan tambahan dari benefit yang dapat diterima oleh Haiti jika berdagang dengan Uni Eropa. Ketika bernegosiasi kembali dengan Uni Eropa, artinya Haiti telah kembali terikat dengan perjanjian dagang dari Uni Eropa itu sendiri, yang biasanya disebut the Europe Union's Economic Partnership Agreements atau disingkat EPAS. Dan dari EPAS ini tentunya bisa membawa keuntungan untuk negara-negara di Afrika, Caribbean, dan Pasifik yang disingkat ACP, yang tentunya termasuk Haiti. Dan keuntungan tersebut diantaranya yang pertama, pasar regional yang lebih terintegrasi, sehingga menguntungkan eksporter dari negara-negara ACP dengan mendorong perdagangan antar negara ACP itu sendiri.
Dan yang kedua, rules of origin yang lebih fleksibel, sehingga negara-negara ACP bisa menggunakan input produksi yang lebih inovatif, lebih murah, dan kualitasnya lebih bagus dari negara-negara lain, sehingga meningkatkan nilai tambah dari produk di negara ACP. Dan yang ketiga, memberi oportunitas untuk mengurus isu lain yang berhubungan dengan perdagangan internasional serta pembangunan. Seperti contohnya infrastruktur perikanan Haiti ini yang dinilai buruk oleh Eropa, sehingga dilakukan perjanjian pelarangan ekspor udang itu sendiri. Dan tentunya untuk trade ini memiliki keuntungan yang secara umum akan menghasilkan lebih banyak pasar dan peningkatan penjualan dengan menguatkan dan mendorong perdagangan antar negara itu sendiri. Jadi Haiti menguatkan kembali perdagangan dengan Uni Eropa dan negara-negara yang berhubungan dengan ekspor udang itu sendiri. Dan yang tentunya infrastruktur, jasa administrasi, dan publik yang lebih baik dengan meningkatkan kapasitas produksi suatu negara dan transfer of knowledge yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk dan jasa. Selain itu, transparansi juga akan meningkat, serta stabilitas ekonomi dan politik tentunya, karena EPA memfasilitasi perbincangan politik dan menegakkan standar demokrasi dari negara yang telah melakukan perjanjian dengan Uni Eropa. Untuk dapat mengimplementasikan solusi tersebut, terdapat 4 hal yang harus dilakukan Haiti. Yang pertama, memperbaiki kualitas perusahaan penghasil udang. Kedua, memperbaiki birokrasi organisasi. Ketiga, memperbaiki kualitas dan kuantitas prosedur inspeksi. Dan yang keempat, memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Terkait perbaikan kualitas perusahaan penghasil udang, pemerintah Haiti harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan penghasil udang untuk meningkatkan kualitas pabrik dan produk. Setidaknya, perbaikan harus berfokus pada pemenuhan capital investment, general hygienic condition, factory layout, dan water testing. Hal-hal ini harus diperbaiki sebagaimana Peraturan 91/493/493/EEC dan mengimplementasikan program HACCP. Terkait perbaikan birokrasi organisasi, pemerintah Haiti harus memfokuskan tugas dan tanggung jawab terkait industri udang. Saat ini, tugas dan tanggung jawab terkait industri udang terpecah-pecah ke dalam 3 kementerian, yaitu Kementerian Perikanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kesehatan. Kementerian Perdagangan bertanggung jawab terkait lisensi pemeriksaan fasilitas pemrosesan udang. Kementerian Perikanan bertanggung jawab terkait shipboard activities, termasuk tentang kebersihan penyimpanan hasil tangkap. Sedangkan Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk melaksanakan uji lab terkait bakteri dan kontaminan potensial lainnya dalam produksi udang. Menurut kami, pemecahan tugas dan tanggung jawab ini merupakan suatu bentuk inefisiensi. Alangkah lebih baik jika tugas-tugas dan tanggung jawab terkait industri udang difokuskan pada satu instansi. Menurut kami, akan lebih baik jika tanggung jawab dipadatkan dan dipegang oleh Kementerian Perikanan. Terkait peningkatan kualitas dan kuantitas prosedur inspeksi, Haiti perlu untuk yang pertama, meningkatkan jumlah pegawai inspeksi yang kompeten. Kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas laporan inspeksi. Ketiga, meningkatkan infrastruktur inspeksi. Dan yang keempat, memperbaiki metode pengujian lab yang digunakan. Selain implementasi yang sudah disebutkan oleh teman saya sebelumnya,
Haiti juga perlu memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan oleh Uni Eropa ketika mengekspor. Apa saja standar tersebut? Yang pertama, mereka harus melabeli produk makanan mereka sehingga konsumen bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, produsen harus memperhatikan tidak ada zat berbahaya yang terkandung dalam produk mereka, seperti bakteri, herbisida, pestisida, dan lainnya. Ketiga, mereka harus memenuhi food contact materials. Jadi, mereka harus memperhatikan produk tersebut ketika sedang mengekspor dan memperhatikan mesin yang digunakan dalam proses produksi, serta distribusi dan pengemasan. Yang keempat, traceability. Traceability akan menjamin informasi baik buruknya produk, karena bisa melacak produk tersebut dari awal produksi sampai tahap distribusi. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan tim inspeksi telah mensertifikasi perbaikan kualitas dan penyesuaian standar Uni Eropa, trade representatives dari kedua pihak bisa bertemu kembali dan melakukan negosiasi. Terdapat 3 badan yang mengatur trade di Uni Eropa, yaitu European Commission, Council dari Uni Eropa, dan European Parliament. European Commission mempersiapkan, melakukan negosiasi, dan mengusulkan perjanjian perdagangan internasional. Council dari Uni Eropa akan memutuskan bersama dengan European Parliament dalam persetujuan perjanjian perdagangan. Proses untuk mencapai trade agreement oleh Haiti dengan Uni Eropa lebih sulit dibandingkan agreement yang dilakukan dengan sesama negara Uni Eropa. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah Komisi dari Uni Eropa akan menyusun proposal untuk ditandatangani oleh Dewan Uni Eropa. Setelah Dewan Uni Eropa menandatangani, proposal tersebut lalu berlanjut untuk ditandatangani oleh kedua pihak, yaitu Haiti dan Uni Eropa. Perjanjian ini selanjutnya akan dikirimkan ke parlemen, setiap pemerintah anggota Uni Eropa, serta Dewan Uni Eropa untuk mendapatkan persetujuan. Jika sudah terdapat persetujuan, maka agreement ini akan disahkan dan dipublikasikan ke Official Journal dari Uni Eropa. Pelarangan ekspor udang ke Uni Eropa menyebabkan perekonomian Haiti menurun. Hal ini disebabkan karena ekspor udang hingga 80% biasanya menuju ke Uni Eropa. Dalam data, pertanian bersama perikanan menyumbang hingga 40% dari PDB total Haiti. Hal ini jelas akan menurunkan PDB Haiti itu sendiri dan berdampak terhadap perusahaan perikanan beserta pekerjanya. Perusahaan akan mengalami kerugian dengan memotong gaji karyawan hingga mem-PHK karyawan. Sedangkan pengangguran akan meningkat di Haiti. Solusi untuk Haiti terhadap Uni Eropa yaitu melakukan negosiasi kembali dengan Uni Eropa dengan cara menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Uni Eropa itu sendiri, yaitu memperbaiki pengelolaan udang untuk Uni Eropa dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Namun, Haiti juga harus mengeluarkan banyak uang atau pengeluaran untuk memperbaiki sistem manajemen perikanannya. Juga, Haiti akan menerapkan HACCP. Tujuannya agar udang tersebut layak untuk diekspor ke Uni Eropa dan juga meningkatkan kualitas dari udang itu sendiri. Maka pemerintah dan perusahaan harus bekerja sama untuk melakukan perbaikan kualitas ini dengan segera dan tegas. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.